Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di Pentakosta kedua ini tertulis dalam surat Paulus kepada Titus pasal 3 yang dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Salam, Horas untuk kita semua di Pesta Pentakosta kedua ini, dengan topik hidup diperbaharui oleh Roh Kudus. Begitulah karakter, sifat, kehidupan dari orang-orang yang sudah diperbaharui oleh Roh Kudus, yaitu hidupnya penuh dengan keramahan, penuh dengan kedamaian, penuh dengan kebaikan, penuh dengan kelemah lembutan, dan menjauhkan dirinya dari segala pertengkaran, kedengkian, dan juga kuasa-kuasa kegelapan lainnya. Dan harus taat, ya, harus taat kepada, dalam hal ini Paulus mengatakan kepada pemerintah, kepada penguasa. Jangan melanggar aturan, jangan melanggar hukum, jangan merasa kita sudah hebat. Ada pemerintah kita yang dikaruniakan oleh Tuhan untuk memberikan kesejahteraan hidup, untuk mengaruniakan kepada kita kenyamanan dan kedamaian dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Oleh karena itu kehidupan orang-orang Kristen adalah hidup sebagai pembawa kedamaian dimanapun dia berada. Jadi kalau masih ada orang Kristen yang gemar, yang getol atau yang suka bertengkar, berkelahi, ada kedengkian, kemudian ada ketidaktaatan, ada kesesatan, ada hawa nafsu, keinginan, dan yang lain-lainnya itu kedengkian, kekejian, dan saling membenci, nah dia itu belum menerima kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu mengajarkan kita kepada hal-hal yang benar. Oleh karena itu kita diingatkan supaya kita jangan jemu-jemu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Jadi marilah kita tempatkan diri kita menjadi orang-orang yang berguna bagi orang lain, menjadi saluran berkat bagi orang lain, dan juga menjadi bagian dari solusi. Jangan menjadi bagian dari masalah, ya. Jangan bagian dari masalah. Karena orang-orang
Kristen itu sudah diperbaharui hatinya, pikirannya, sikapnya, gayanya, caranya, dan yang lain-lain ke hal-hal yang baik. Roh Kudus itu mengajarkan kita. Kemarin kita sudah diingatkan melalui khotbah. Roh Kudus itu bertugas atau berkarya untuk mengingatkan kita, mengajarkan kita untuk semua yang sudah diajarkan Tuhan Yesus supaya kita tinggal dalam Dia. Nah, sekarang juga diingatkan orang yang tinggal di dalam Yesus itu adalah orang-orang yang penuh dengan hidup damai, hidup dengan sejahtera, penuh dengan kelemah lembutan, dan dia selalu tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Itulah tugas kita, saudaraku, di hari ini melalui firman Tuhan di Pentakosta yang kedua ini, memperingati hari turunnya Roh Kudus. Karena besarnya kehadiran Roh Kudus itu, kita memestakannya sampai 2 hari berturut-turut. Nah, itulah saudaraku, keberadaan kita, ciri kita sebagai pengikut Yesus adalah orang-orang yang sudah menjauhkan dirinya dari segala hal-hal kebencian, kejahatan, dan yang lain-lainnya. Sekali lagi, kalau masih ada dari antara kita ini yang masih ada kedengkian, ada kebencian, ada kejahatan, introspeksi dirilah. Tanyalah dirimu, apakah memang sudah benar-benar kamu sudah menerima Roh Kudus atau tidak. Karena orang yang dikuasai oleh kedengkian, kejahatan, dan juga hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu masih dikuasai oleh roh-roh jahat, ya, roh-roh kudis. Kudis kan kita tahu gatal, ya, ke sana ke sini, ke sana garuk sana garuk sini, dia nggak tenang. Itulah orang-orang yang dikuasai oleh roh jahat itu. Hidupnya tidak tenang, selalu bikin gaduh, selalu bikin kekacauan, selalu bertengkar, selalu benci. Dia susah kalau orang lain senang, dan dia senang kalau orang lain susah. Janganlah seperti itu kehidupan orang Kristen. Kita senang kalau orang lain itu hidupnya senang. Aminkan dulu kuat-kuat. Amin. Nah, itu saudaraku, ya, supaya kita menyadari diri kita ini adalah para pengikut Yesus yang setia, yang dipakai oleh Tuhan menjadi orang-orang yang melakukan hal-hal yang berguna bagi orang lain. Sehingga kehadiran kita, keberadaan kita dimanapun kita berada, apakah Amang Inang berada di kantor, atau di jalanan, atau bengkel, atau koperasi, tentara, polisi, dokter, perawat, guru, dosen, atau apapun pekerjaan Amang Inang, marilah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita bermanfaat bagi orang lain. Sehingga semuanya itu Tuhanlah yang dimuliakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selalu tetap hidup di dalam kehendaknya dan di dalam sukacita yang berlimpah. Karena Tuhan sudah melimpahkan kepada kita oleh Yesus Kristus, yaitu tadi berkat yang berlimpah dan juga kasih karunia-Nya. Dan oleh karena itu, marilah kita syukuri itu supaya kita selalu tetap hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami di pesta Pentakosta yang kedua ini. Biarlah Roh Kudus yang memperbaharui kehidupan kami. Kami tinggalkan segala kedengkian, kejahatan, iri hati, dendam, pertengkaran, pertikaian, kejahatan-kejahatan yang lainnya. Dan kami hidup dengan penuh damai sejahtera. Dan kami menjadi bagian dari solusi untuk setiap masalah di dalam kehidupan saudara kami yang lain. Dan juga kami menjadi orang yang berguna. Itulah yang Tuhan kehendaki. Berkatilah kami Tuhan, dan berkati jemaat-Mu saat ini dimanapun mereka beribadah, dimanapun mereka beraktivitas, dimanapun mereka bekerja, atau apapun aktivitas hari ini. Biarlah tangan pengasihan-Mu menyertai mereka. Yalah Bapa di sorga, kami tidak jemu-jemu mendoakan saudara kami yang sakit, dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Berilah pertolongan kepada mereka Tuhan, supaya mereka juga merasakan kasih karunia-Mu, yaitu kesehatan dan kesembuhan. Yang lemah memberikan kekuatan, yang berkebutuhan khusus Tuhan yang menyertai perjalanan kehidupannya. Inilah doa kami Allah Bapa di sorga. Kiranya Engkau menjagai, memberkati, dan mengingatkan kami dengan Roh Kudus untuk semua hal yang sudah Tuhan ajarkan, sudah Tuhan perintahkan untuk kami lakukan. Terpujilah Engkau hari ini, besok sampai selama-lamanya. Dalam Yesus kami berdoa.
Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian saudaraku, renungan kita di Pesta Pentakosta yang kedua ini. Salam hangat, masih dari Medan, dan kita bertemu kembali di lain waktu di renungan kita, dan selalu tetap bersyukur. Hari ini, esok akan lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, Horas.